Yang nomor kedua yaitu syirik kecil. Syirik kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Lakinnahu yanqusut tauhid, akan tetapi mengurangi kepada tauhid. Wa huwa wasilah ila syirkil akbar. Syirik kecil ini dia sebagai pelantara menuju kepada syirik besar. Dan syirik kecil, sekalipun syirik kecil, ini dosanya adalah dosa yang amat sangat besar. Wa huwa qismani, dan syirik kecil ini ada dua. Ingat-ingat, syirik kecil ini ada dua. Syirik kecil yang dilakukan karena ucapan kita dan juga karena perbuatan. Jawari yang dilakukan oleh anggota badan. Seperti apa? Al-fat wal af'al. Kita ini harus dijaga lisan. Kalau tidak bisa terjerumus ke dalam syirik kecil. Apa syirik kecil yang dilakukan oleh lisan? Fa'al-fat kal-halbi bi ghairillah. Ucapan ini bisa syirik kecil manakala dia bersumpahnya bukan karena Allah. Ini hadisnya riwayat Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Al-Hakim. Man halafa bil ghairillah, siapa yang bersumpah bukan atas nama Allah, faqad kafara aw asyrak, maka sungguh dia telah kafir atau telah syirik. Maksudnya dia telah syirik kecil. Kan banyak ya sudah mau berbohong kemudian bersumpahnya bukan atas nama Allah, sampai demi Muhammad. Suka ada orang demi Allah, demi Rasulullah. Nah, demi Allahnya sudah benar, tapi demi Rasulullahnya ditinggalkan. Ini ada keterangan berikutnya nanti. Atau ucapan bagaimana? Masya Allah wa syi'ta. Ini karena kehendak Allah dan juga karena kehendak. Nah, jadi jangan sejajarkan kehendak Allah dengan kehendak pula. Di mana ada seseorang berkata kepada Rasul, Masya Allah wa syi'ta. Ini karena kehendak Allah dan juga karena kehendakmu. Maka Rasul marah. Faqala aj'altani lillahi nidda. Kata Rasul, apakah kamu menjadikan aku ini selain dari Allah tandingan-tandingan? Qul Masya Allah wahdah. Katakanlah hanya karena kehendak Allah saja. Maka kalimat dannya itu diganti menggunakan summa. Kemudian, jadi Allah menghendaki, kemudian Allah memberikan ilham, menakdirkan kepada seseorang itu untuk berbuat. Ini karena kehendak Allah, kemudian kehendaknya pula. Seandainya bukan karena Allah, kemudian karena pula. Surat At-Takwir. Wa ma tasyauna, dan tidaklah ada kehendak illa ayyasha Allah Rabbul Alamin, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Sampai-sampai daun yang berjatuhan pun tidak ada kecuali dengan izin dari Allah, dengan kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi, mustahil. Bapak-bapak bisa duduk di sini karena apa? Karena Masya Allah, kehendaknya Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, niscaya mustahil akan bisa. Kemudian Allah mengilhamkan kepada hati dan sehingga kita bisa hadir. Wa amal afal, adapun syirik kecil dengan perbuatan, famasali lamsil halqoh, seperti memakai cincin. Ada yang memakai cincin? Seperti memakai cincin wal khair, atau menggunakan kalung atau gelang lirafil bala, untuk menolak bala. Contoh yang lain seperti menggantungkan kalung karena takut untuk supaya menolak adanya air. Seandainya
dia menggantungkan kalung itu hanya sebagai asbab lirafil bala atau daf'ihi, untuk menolak bala atau mengambil manfaatnya, fahada syirkun asghar, maka ini adalah syirik kecil. Nah, jadi perbedaannya syirik kecil dengan syirik besar, orang yang menggunakan cincin atau orang yang menggunakan kalung, dalam bahasa kita ini adalah jimat. Kalau dia ini menggantungkannya, memakainya hanya sebagai asbab, maka ini hanya syirik kecil. Adapun meyakini bahwa kalung tersebut, cincin tersebut dengan sendirinya bisa mendatangkan manfaat atau menolak bala, maka ini termasuk syirik besar. Namun berbeda selisih bagaimana kalau menggantungkannya ini terbuat dari ayat-ayat Allah. Umpamanya menggantungkan ayat kursi atau menulis ayat kemudian dipakaikan supaya menolak bala. Ini berselisih. Sebagian ulama membolehkannya, sebagian lagi tetap mengharamkannya. Sebab berdasarkan hadis, siapa orang yang menggantungkan sesuatu untuk mendatangkan manfaat atau menolak bala, maka dia telah jatuh ke dalam syirik. Kalau dia hanya sebagai asbab, maka syirik kecil. Kalau dia meyakini bahwa dengan jimat tersebut, dengan sebab kita menggantungkan benda tersebut, bisa dengan sendirinya menolak bala atau manfaat, maka jatuh ke dalam syirik besar. Yang kedua, syirik kecil, syirkun khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Wa huwa asyirku bil iradat wan niyat, yaitu syirik tujuan dan niat. Karya wa sum'ah, seperti riya dan sum'ah. Allahu Akbar. Di mana dia itu beramal dengan satu amalan yang niatnya itu taqarrub kepada Allah, yuridu bi sana'an nas alaihi, tapi dia ingin dipuji oleh manusia. Ini jatuhlah dia kepada riya. Ka'annahu yusinu sholati, seperti dia ini membaguskan sholat supaya dinilai oleh manusia bahwa dia ini orang khusyuk. Awayatasaddaq, atau dia ini bersedekah dengan niat supaya saya disebut dermawan, atau berjihad dengan niat supaya saya disebut pahlawan. 3 golongan orang soleh terlihat secara fisik soleh, tapi 3 golongan ini yang pertama-tama dipanggil oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama, orang yang bersedekah, kamu ingin disebut dermawan. Kemudian yang kedua dipanggil orang yang berjihad, kamu ingin disebut pahlawan. Kemudian yang satu lagi, kamu dikasih ilmu untuk apa? Kamu dusta, kamu menuntut ilmu, punya ilmu, supaya disebut orang pintar. Ingin disebut apa? Ulama. Atau ilmu itu untuk mendebat orang. Jadi untuk mendebat orang, niat mencari ilmunya ini, maka semuanya ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima amalan tersebut. Wa iyyazu billah, ya, semoga Allah selamatkan kita ini tulus